Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Hidayat dengan NIM D1B1 19084 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri 3, yaitu teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Baiklah, di sini ada beberapa gambar, yaitu gambar A tanaman kelapa, gambar B yaitu ulat, gambar C tanaman terong yang mengalami atau layu, gambar D tanaman terong yang mengalami gangguan daunnya yaitu berlubang-lubang, sedangkan gambar E yaitu ulat pada daun padi, dan gambar F yaitu akar tanaman padi yang terserang nematoda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari gambar A sampai F. Berdasarkan hasil identifikasi dari gambar A sampai F, pada lahan suboptimal di tiap kebun tempat tanaman tersebut dibudidaya. Pada gambar A, tipe lahan suboptimalnya yaitu lahan pasang surut yang dengan jenis tanah gambut karena terdiri dari bahan organik lebih dari 20 atau kurang lebih 30%, di mana tanaman kelapa sawit tumbuh karena sifat tanah yang gambut, serta mempunyai spon di mana pada kondisi normal akan menyerap dan menahan air secara maksimal. Yang kedua, pada gambar B, tipe lahan suboptimalnya adalah tipe lahan kering. Yang ketiga, pada gambar C dan D, tipe lahan suboptimalnya adalah lahan kering, di mana tanaman yang hidup yaitu tanaman terong. Tanaman ini berasal dari iklim hangat dan tanaman sensitif terhadap suhu rendah dan embun beku, sehingga dapat tumbuh subur pada tipe lahan yang kering. Selanjutnya yang keempat yaitu gambar E. Tipe lahan suboptimalnya adalah tipe lahan kering dan lahan basah, di mana tanaman tersebut adalah tanaman padi yang tumbuh di kedua tipe lahan tersebut. Dan yang terakhir pada gambar E, tipe lahan suboptimalnya adalah tipe lahan kering. Selanjutnya, uraikan sumber cakaman biotik pada tanaman di lahan suboptimal tersebut. Yang pertama, pada gambar A, sumber cakaman biotiknya adalah gulma. Yang kedua, pada gambar B, sumber cakaman biotiknya adalah ulat pada daun tanaman. Yang ketiga, pada gambar C, sumber cakaman biotiknya adalah penyakit yang menyebabkan tanaman terong tersebut layu. Yang keempat, pada gambar D, cakaman biotiknya adalah serangan ulat. Dan yang kelima, pada gambar E, cakaman biotiknya adalah serangan ulat pada daun padi. Dan yang terakhir, pada gambar F, cakaman biotiknya adalah serangan nematoda, di mana nematoda berukuran sangat kecil dan tidak mudah diamati dengan mata telanjang. Namun, nematoda kebanyakan menyerang akar tanaman. Tanaman menjadi kuning, layu, dan mati. Selanjutnya, yaitu jelaskan basis konseptual teori yang mendasari pilihan teknologi untuk mengatasi cakaman biotik pada tiap lahan pada gambar A sampai F, yaitu 1. Teori yang mendasari pilihan teknologi untuk mengatasi cakaman biotik pada gambar A adalah teknologi pengendalian dengan tindakan preventif, pengendalian gulma secara biologis, kontrol mekanis. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan tumpang sari tanaman campur. Tumpang sari tanaman spesies penekan gulma yang tumbuh cepat di antara barisan spesies tanaman untuk efektif dalam pengendalian gulma. Sedangkan secara biologis, dengan risobakteri yang mampu menekan perkecambahan biji, with streak SP, atau merusak benih gulma
dan kontrol mekanis dapat dilakukan dengan penyiangan baik secara manual maupun modern. Yang kedua, teori yang mendasari pilihan teknologi untuk mengatasi cekaman biotik pada gambar B, yaitu ulat pada daun tanaman dapat dikendalikan dengan teknologi pestisida nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya banyak tumbuh di lapangan adalah tumbuhan krinyu dengan nama latin Cromolena odorata L, memiliki efek aliopati yang dapat menyebabkan keracunan dan bau khas yang tidak disukai oleh OPT seperti ulat. Yang ketiga, teori yang mendasari pilihan teknologi untuk mengatasi cekaman betik pada gambar C adalah penyakit pada tanaman terong. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solana Solanacearum merupakan gejala serangan yang menyebabkan kelayuan seluruh tanaman secara mendadak. Gejala ini dapat terjadi karena pembuluh silem atau pembuluh angkut, tetapi karena menyerangnya pada akar atau leher akar sehingga pasokan air dan hara tanaman terserang bakteri tersebut muncul adalah kelayuan yang bersifat sistemik. Teknologi yang dapat dilakukan adalah penggunaan pupuk kandang yang difermentasi, masak, dan pemanfaatan bakteri Pseudomonas. Kelompok Fluorescens merupakan salah satu kelompok bakteri probiotik yang dikenal sebagai bakteri yang memberikan manfaat bagi tanaman inangnya. Selanjutnya, teori yang mendasari pada pilihan teknologi untuk mengatasi cekaman biotik pada gambar D adalah ulat gerayak Spodopetra litura F, bersifat polifag, menyerang dengan cara merusak, memakan daun tanaman terong sehingga berlubang. Teknologi yang dapat diterapkan adalah pengendalian secara alami dengan menggunakan pestisida nabati, yaitu bawang putih dan bawang merah dihancurkan, dicampur bubuk cabai dan air, diaduk hingga merata, rendam selama 1 jam lalu saring, tambahkan deterjen dan aduk merata. Selanjutnya, teori yang mendasarkan pilihan teknologi untuk mengatasi cekaman biotik pada gambar E adalah apabila dalam pengamatan ditemukan intensitas serangan masih sangat ringan atau rendah, kita dapat melakukan tindakan pengendalian secara mekanik, yaitu mengambil telur atau ulat maupun kepompong ulat. Gerayak tersebut dapat juga memanfaatkan bahan-bahan tanaman di sekitar kita untuk dijadikan sebagai bahan pestisida nabati seperti daun mimba. Selanjutnya, teori yang mendasari pilihan teknologi pada gambar F adalah nematoda yang menyerang jaringan kulit, kortek, akar serabut, terutama akar-akar serabut yang aktif menyerang unsur hara dan air. Akibatnya, akar-akar serabut menjadi rusak, berwarna kecoklatan, dan berbentuk luka-luka di akar. Salah satu teknologi adalah pemanfaatan tanaman marigold atau bunga tai ayam sebagai pengangkut tanaman untuk membantu melawan cekaman akibat nematoda. Selanjutnya, pilihan yang sesuai berdasarkan konsep yang telah Anda uraikan pada butir. Yang pertama, untuk gambar B, teknologi pengendalian stres biotiknya adalah ekstrak Renew Cromolena odorata L atau biasa disebut gulma siam yang merupakan salah satu gulma yang tergolong berdaun lebar. Renew mengandung berbagai senyawa minyak atsiri, flavonoid, steroid, alkaloid, fenoloid, sponin, tani, tani, tanium. Pada ekstrak air daun kerinyu terdapat zat-zat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab kebusukan pada sayuran. Pada gambar D yaitu
bawang putih, bawang merah, dan deterjen. Bawang putih merupakan tanaman yang memiliki kandungan alkaloid, alicin, flavonoid, sponin, tanin, dan sulfur yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pestisida yang berasal dari bahan alami karena senyawa-senyawa tersebut diduga dapat berfungsi sebagai inseksida. Selanjutnya, kandungan yang dimiliki oleh bawang merah yaitu aktogenin dan flavonol. Inilah yang mampu untuk membasmi hama tanaman pengganggu yang berfungsi sebagai anti-veden dan bersifat racun pada serangga dan hama. Selanjutnya, deterjen berfungsi dalam membantu pestisida nabati sebagai perekat agar pestisida nabati dapat menempel pada permukaan daun tanaman yang diaplikasikan menggunakan pestisida nabati. Selanjutnya, gambar E yaitu mimba dengan nama latin Azadirachta indica Ajus merupakan salah satu alternatif pengendalian hama dengan berbagai bahan aktif yang terkandung. Mimba merupakan pestisida nabati yang memiliki kemampuan antibakterial dan inseksidal sehingga dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman atau disingkat dengan OPT. Selanjutnya pada gambar F, marigold atau bunga teh ayam mengatasi berbagai senyawa menghasilkan berbagai senyawa termasuk minyak atsiri yang aktif sebagai biologis yang berpotensi aleopati terhadap nematoda dan patogen. Tanaman lainnya seperti Alternaria solani, peran dan intensitas senyawa aleopati dalam marigold yang bertanggung jawab atas penekanan nematoda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.